Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena sampai pada hari ini kita masih bisa beraktivitas seperti mana biasanya. Baiklah, saya dan teman-teman saya, Lilis Kasiri dan juga Aulia Alfian, akan menjelaskan materi di bab 9, yaitu strategi active learning Al-Quran Hadis. Active learning sendiri adalah suatu pembelajaran yang mengajak siswa untuk belajar secara aktif. Ketika siswa belajar dengan aktif, berarti mereka yang mendominasi dalam pembelajaran. Peran peserta didik dan guru dalam konteks belajar aktif menjadi sangat penting. Guru berperan aktif sebagai fasilitator yang membantu memudahkan siswa belajar, sebagai pengelola yang mampu merancang dan melaksanakan kegiatan belajar bermakna, serta mengelola sumber belajar yang diperlukan siswa. Nah, siswa juga terlibat dalam proses pembelajaran, karena siswa adalah yang dibimbing dan diajar, serta dilatih menjelajah, mencari, mempertanyakan sesuatu, menyelidiki jawaban atau suatu pertanyaan, mengelola dan menyampaikan hasil perolehan secara komunikatif. Pendekatan active learning adalah salah satu cara untuk mengikat informasi yang baru, kemudian menyimpannya ke dalam otak. Nah, salah satu faktor yang menyebabkan informasi cepat dilupakan adalah faktor kelemahan otak manusia. Belajar hanya mengandalkan indera pendengaran mempunyai beberapa kelemahan, padahal hasil belajar harusnya disimpan sampai waktu yang lama. Agar otak dapat memproses informasi dengan baik, maka akan sangat membantu kalau terjadi proses refleksi secara internal. Jika siswa diajak berdiskusi, menjawab pertanyaan, atau membuat pernyataan, maka otak mereka akan bekerja lebih baik, sehingga pembelajaran dapat terjadi dengan baik pula. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa memberi pertanyaan kepada siswa atau menyuruh mereka mendiskusikan materi yang baru saja kita paparkan akan meningkatkan nilai evaluasi dengan kenaikan yang signifikan. Nah, agar peserta didik belajar secara aktif, guru perlu menciptakan strategi yang tepat pula, sedemikian rupa sehingga peserta didik mempunyai motivasi yang tinggi untuk belajar. Motivasi seperti ini akan dapat tercipta kalau guru dapat meyakinkan peserta didik akan kegunaan materi pembelajaran bagi kehidupan yang nyata sang peserta didik. Nah, di samping itu, agar belajar menjadi aktif, siswa harus mengerjakan banyak sekali tugas. Mereka menggunakan otak untuk mengkaji gagasan, memecahkan masalah, dan menerapkan, serta bersemangat dan bergairah. Siswa bahkan sering meninggalkan tempat duduk mereka, bergerak leluasa dan berpikir keras. Nah, jadi ada beberapa metode yang dapat kita gunakan untuk pembelajaran Al-Quran Hadis. Menurut Fakir Ibnu Fakir, ada beberapa metode, yaitu metode drill, metode kerja kelompok, metode tanya jawab, metode resitasi, metode diskusi, dan metode ceramah. Nah, itu tadi materi yang dapat saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Lilis Kasiri. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari poin B, yaitu melalui pembelajaran aktif, siswa diharapkan mampu mengenal dan mengembangkan kapasitas belajar dan potensi yang mereka miliki. Di samping itu, siswa dapat menggunakan potensi sumber belajar yang terdapat di lingkungan sekitarnya dan lebih terlatih untuk berprakarsa, berpikir secara sistematis, kritis, dan tanggap, sehingga dapat menyelesaikan masalah sehari-hari melalui penelusuran informasi yang bermakna baginya. Belajar aktif menuntut guru bekerja secara profesional,
mengajar secara sistematis dan berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran yang efektif dan efisien. Untuk itu, guru diharapkan memiliki kemampuan untuk yang pertama, memanfaatkan sumber belajar di lingkungan secara optimal dalam proses pembelajaran. Yang kedua, berkreasi mengembangkan gagasan baru. Yang ketiga, mengurangi kesenjangan pengetahuan yang diperoleh siswa dari sekolah dengan pengetahuan yang diperoleh dari masyarakat. Yang keempat, mempelajari relevansi dan keterkaitan mata pelajaran bidang ilmu dengan kebutuhan sehari-hari dalam masyarakat. Yang kelima, mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku siswa secara bertahap dan utuh. Yang keenam, memberi kesempatan pada siswa untuk dapat berkembang secara optimal sesuai dengan kemampuan. Yang ketujuh, menerapkan prinsip-prinsip belajar aktif. Belajar aktif ini meliputi berbagai cara untuk membuat siswa aktif sejak awal melakukan aktivitas-aktivitas yang membangun kerja, kelompok dan dalam waktu singkat, membuat mereka berpikir tentang materi pelajaran. Yang C, tahapan-tahapan strategi active learning Al-Quran Hadis. Pembelajaran aktif ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan penggunaan semua potensi yang dimiliki oleh anak didik, sehingga semua anak didik dapat mencapai hasil belajar yang memuaskan sesuai dengan karakteristik pribadi yang mereka miliki. Menurut Mahmuda 2008, langkah-langkah model pembelajaran active learning yaitu: yang pertama, menyampaikan tujuan dan motivasi siswa. Nah, di dalam fase ini, guru menyampaikan semua tujuan pelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran tersebut. Yang kedua, menyajikan informasi. Di dalam fase ini pula, seorang guru menyampaikan penjelasan umum tentang peredaran darah siswa. Yang ketiga, mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok. Yang keempat, membimbing kelompok bekerja dan belajar. Yang kelima, evaluasi. Seorang guru menginginkan siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi. Kemudian, seorang guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari. Yang keenam, memberikan penghargaan. Di fase ini, guru memberikan penghargaan bagi kelompok yang terbaik sesuai dengan kriteria guru. Baik, ini penjelasan dari saya. Kemudian ada poin D yang akan dijelaskan oleh teman saya, Aulia Alfian Ramadhani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Aulia Alfian Ramadhani dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5A akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran Al-Quran Hadis di bab 9 dengan judul Strategi Active Learning Al-Quran Hadis. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari Saudari Lilis Kasmini. Di bagian D ada judul kelebihan dan kekurangan strategi active learning Al-Quran Hadis. Di sini saya pertama akan menjelaskan tentang kelebihan strategi active learning Al-Quran Hadis. Yang pertama yaitu peserta didik lebih termotivasi. Model pembelajaran tersebut memungkinkan terjadinya pembelajaran yang menyenangkan. Suasana yang menyenangkan merupakan faktor motivasi untuk peserta didik. Dengan peserta didik termotivasi, seorang guru akan lebih mudah untuk menjelaskan materinya. Yang kedua yaitu mempunyai lingkungan yang aman. Di dalam kelas merupakan tempat di mana terjadinya percobaan serta kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Pendidik dapat menyediakan lingkungan yang aman melalui modeling dan setting batas-batas perilaku dalam kelas. Selanjutnya, nomor 3 yaitu partisipasi oleh seluruh kelompok belajar. Yang ketiga yaitu partisipasi oleh seluruh kelompok belajar. Peserta didik merupakan bagian dari rencana pembelajaran. Informasi tidak diberikan kepada peserta didik, namun peserta didik harus mencarinya. Semua mempunyai tempat dan berkontribusi
berdasarkan karakteristik masing-masing. Yang keempat yaitu setiap orang bertanggung jawab dalam kegiatan belajar sendiri. Setiap orang bertanggung jawab untuk memutuskan apakah sesuatu hal tersebut tepat untuk mereka. Yang kelima yaitu kegiatan fleksibel dan relevansinya. Peraturan dan bahasa boleh diubah menyesuaikan dengan tingkatan masing-masing. Dengan membuat perubahan tersebut, dapat melakukan kegiatan yang relevan dan berbagai usia, kelompok yang bervariasi dengan mengeksplorasi konsep yang sama. Yang keenam yaitu reseptif meningkat. Dengan menggunakan active learning sebagai model pembelajaran di mana prinsip-prinsip dan penerapan tersebut disertai informasi menjadi lebih mudah untuk diterima dan diterapkan. Yang ketujuh yaitu pendapat edukatif stimulasi. Tujuh yaitu pendapat edukatif stimulasi. Jawaban atas pertanyaan peserta didik tidak diberikan, tetapi pertanyaan dan jawaban muncul dari peserta didik tersebut selama kegiatan pembelajaran. Yang kedelapan yaitu partisipan menggunakan proses berpikir mereka. Sementara kegiatan diskusi berlangsung, pendidik dapat mengukur tingkat pemahaman peserta didik. Dengan demikian, pendidik dapat berkonsentrasi pada hal-hal yang harus diberikan sesuai dengan kebutuhan. Yang kesembilan yaitu memberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Jika peserta didik melakukan kesalahan yang menyebabkan kegagalan, hentikan kegiatan dan pikirkan alternatif lain dan mulai lagi kegiatan. Dengan demikian, peserta didik dapat belajar bahwa kesalahan dapat menjadi sesuatu hal menguntungkan dan membimbing kita untuk menjadi lebih baik. Yang 10 yaitu memberi kesempatan untuk mengambil resiko. Peserta didik merasa bebas untuk berpartisipasi dan belajar melalui keterlibatan karena mereka tahu bahwa kegiatan yang dilakukan merupakan simulasi. Mengambil risiko merupakan hal yang sulit dalam masyarakat yang mengidolakan pemenang. Peserta didik merasa bebas untuk berpartisipasi dan belajar melalui keterlibatan karena mereka tahu bahwa kegiatan yang dilakukan merupakan simulasi. Mengambil risiko merupakan hal yang sulit dalam masyarakat yang mengidolakan pemenang. Yang terakhir yaitu materi terakhir yaitu B, kekurangan strategi aktif dalam Al-Quran Hadis. Yang pertama, keterbatasan waktu, kemungkinan bertambahnya waktu untuk persiapan. Selanjutnya, ukuran kelas yang kurang besar. Yang keempat yaitu keterbatasan materi, peralatan dan sumber daya. Yang terakhir yaitu risiko penerapan aktif learning. Baiklah, sekian penjelasan dari kami. Apabila terdapat kurangnya pemahaman materi dari strategi pembelajaran Al-Quran Hadis, kami mohon maaf. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.